Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita Surat Al-A'raf ayat 40 sekarang ya, insyaallah ayat 40. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menjadikan tambahnya ilmu pemahaman agama kita, tambahnya ilmu pemahaman agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Gak terima mendustakan, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, anha, dari ayat-ayat kami. La tufattahu, tidak akan dibukakan lahum, bagi mereka, abwabus samai, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah masuk surga. Hatta, sehingga yalijal jamalu, yalija, masuk al jamalu, unta, fi samil khiyat, ke lubang jarum. Wa kadzalika, dan demikian itulah, najzi, kami membalas, memberikan balasan, kata Allah, al-mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Ayat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, ancaman Allah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, dan di samping mendustakan, menyombongkan diri, sumber menyombongkan diri itu, Pak. Maka dia tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit.
Menurut tafsir Muhammad Ali As-Sobuni menafsirkan maksudnya gak dibukakan pintu-pintu langit itu maksudnya apa? Nah di sini dikatakan qala Ibnu Abbas la yarfa'u lahum minha amalun sholih. Amal soleh mereka itu tidak nyampe ke langit karena mereka tidak beriman, karena mendustakan ayat-ayatnya tadi. Itu lahum amalun soleh bi ayatina ma'awudhufiha. Terus wakila, jadi amal soleh yang dilakukan oleh mereka, kebaikan mereka itu tidak nyampe ke langit atau tidak diterima oleh Allah. Makanya pintu langit tidak dibuka itu maksudnya kebaikan yang dia lakukan, karena dia tidak beriman, karena dia mendustakan ayat-ayat Allah, karena dia itu menyombongkan diri, maka kebaikan itu tidak diterima. Intinya begitu. Terus ada lagi yang menafsirkan begini, wakila, ada yang mengatakan tidak dibukakan pintu-pintu langit itu la tufattahu li arwahihim. Ruh-ruh mereka ketika dicabut nyawanya itu pintu langit ini tidak mau menerima ruh mereka. Tidak ada yang membuka. Ya. Jadi la tufattahu, tidak dibukakan li arwahihim, untuk ruh-ruh mereka, abwabus samai, pintu-pintu langit, idza qubidat arwahuhum, ketika ruh mereka itu dicabut terus dibawa ke atas, langit menolak. Itu maksudnya tidak dibukakan pintu-pintu langit itu. Nah, di sini ada hadis, wa yu'ayyiduhu haditsun. Dikuatkan dengan hadis begini, Pak. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba al kafiro, yang kafir, idza kana finqita'i minad dunya, apabila mereka telah terputus dengan dunia, alias meninggal dunia, yaji'uhu malakul mauti, maka datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, malaikat maut duduk di sisi kepalanya orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, duduk di situ inda ra'sihi, ya, di dekat kepalanya. Fayaqulu, malaikat maut pencabut nyawa, Israel mencabut nyawa, berkata, ayyatuhan nafsu al khabithatu, wahai jiwa yang jelek. Begitu Pak panggilnya, wahai jiwa yang jelek, ukhruji, keluarlah kamu, tak tunggu, ila sakhatin minallah, menuju kemurkaan Allah. Begitu, wa ghadabi, dan kemurkaan Allah. Wa yakhruju minha, lalu keluarlah ruh dari jasad orang-orang kafir yang tidak beriman, yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Ka'antani rihi jifatin, ka'antani rihi jifatan, baunya busuk seperti baunya bangkai. Ya, fala yamurru ala malain minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhu al khabithatu. Ketika ruh itu dibawa dan melewati jajaran malaikat-malaikat, malaikat itu sama tanya, ruhnya siapa yang busuk seperti ini? Gak kuat saya. Begitu Pak. Ya, jadi malaikat itu seperti itu. Hatta yantahiya biha ila sama'id dunya, sampai ruh tadi itu cukup ila sama'id dunya, di langit dunia saja, nggak bisa ke atas. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan dunia, itu dikatakan sama'id dunya. Fayastaftaha fala yuftahu lahu, minta dibukakan tapi fala yuftahu lahu, lalu tidak dibukakan.
Demikian dalam hadis itu seperti itu. Ya, itulah ruhnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi itu. Langit saja tidak mau menerima, baunya busuk. Ya, baunya busuk. Itu balasan Allah. Ya, la tufattahu abwabus samai. Terus yang kedua, jadi ruhnya orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyombongkan diri. Ketika ruh itu dicabut, maka langit tidak mau menerima ruh itu, dan baunya busuk seperti bau bangkai. Itu ruhnya orang kafir. Yang kedua, wala yadkhulunal jannata, dan sekali-kali mereka tidak akan bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai seekor unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Pertanyaannya, mosok ono untuk mosok iso untuk mlebu nang ngene lubang jarum? Bola itu, Pak. Inggih ta? Karena EKTG jahit kan dilebokno ta? Dimasukkan lubang jarum. Lah sekali-kali mereka orang kafir yang mendustakan ayat Allah, yang menyombongkan diri, itu tidak akan pernah bisa masuk surga sampai unta itu dapat masuk ke lubang jarum. Berarti tidak mungkin. Itu Allah membuat gambaran seperti itu biar bisa dinalar oleh mereka, gitu loh maksudnya. Ya, biar bisa dinalar oleh mereka. Itu suatu yang mustahil dan gak akan pernah bisa. Unta kok bisa masuk ke lubang jarum, itu gak akan pernah bisa. Nah, makanya berarti mereka sekali-kali tidak akan bisa masuk surga. Wa kadzalika, dan demikian itulah najzi, kami memberikan balasan, kata Allah, al-mujrimina, terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Lahum, bagi mereka, lanjutannya ancaman Allah, lahum, bagi mereka orang-orang yang tidak beriman, mendustakan ayat-ayat Allah tadi, menyombongkan diri dari janji dan ancaman Allah, bagi mereka min jahannama, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Dari neraka jahanam itu mihadun, mereka disediakan tikar. Tapi tikar teko neraka, Pak. Iya, kok tikar kasur awak dhewe enak. Tikar teko neraka. Wa min fauqihim, dan dari atas mereka, ya, dari atas mereka ghawasin, tikar panas yang terdiri dari api neraka jahanam, tutup, ya. Jadi ya kayak orang tidur itu loh, Pak. Bawahnya kan ada tikar kasur, terus di atasnya itu ada kemul, kan begitu kan. Ya, jadi di neraka jahanam itu disediakan kemul yang terbuat dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa kadzalika, dan demikian itulah najzi, kami memberikan balasan adz-dzalimina, terhadap orang-orang yang zalim. Nah, itu bicara orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, sekaligus ancaman keras dan berat bagi Allah terhadap orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Nah, sekarang walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus sholihati, dan mereka membuktikan dengan pengakuan imannya itu dengan amal soleh, kayak contohnya sholat, poso, zakat, haji, sodako, dan lain sebagainya. Mengaji seperti ini namanya wa amilus sholihat. La nukallifu nafsan illa wus'aha, sekali-kali kami tidak akan membebani seseorang hamba illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Kita ini orang yang beriman dan beramal soleh ini, amal soleh yang kita lakukan ini Allah tidak menuntut
di luar kemampuan kita, illa wus'aha, kecuali menurut kemampuan kita. Sholat ya sholato sak mampumu, gitu loh maksudnya. Poso lakonono poso sak kuatmu, sak mampumu. Allah gak minta sing di luar kemampuan hambanya, tidak. Ya, sholat sampai misalnya dikongkon sholat sampai suwengi bleng, enggak. Ya sudahlah, apa yang sudah disyariatkan itu aja dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Itu ya, Allah tidak membebani di luar kemampuan. Ya sak mampune piro. Nek salat tarawih mampune 8, ya wis lakonono 8 lah. Sing penting sing ikhlas. Kepengen milih sing 20 ya enggak apa-apa 20. Kuwate sakmono kan begitu kan. Illa wus'aha, kecuali menurut kemampuan. Gitu loh. Ya, sing penting kan tarawih. Sing salah kan sing gak tarawih kan. Begitu. Nah gitu loh, nggih. Jadi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang yang amanu wa amilus sholihat tadi itu. Wong sing aku beriman dan melakukan amal soleh tadi itu, Allah tidak membebani nafsan illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Ulaika, mereka itulah ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khaliduna, mereka orang-orang yang kekal. Artinya begini, la nukallifu nafsan illa wus'aha itu, surga itu bisa diperoleh dengan amal yang sifatnya ringan, gitu loh Pak. Tidak harus berat. Ya, surga itu bisa diperoleh dengan amal-amal yang ringan. Gitu Pak. Ya, kita barangkali masih teringat, ini kisah yang sangat masyhur. Ya, disebutkan di dalam hadis dulu itu sebelum zaman Nabi Muhammad, tentunya zaman Bani Israel. Itu ada seorang wanita pelacur yang berpuluh-puluh tahun melacur, kemudian suatu hari itu